Pas bangun tidur sih sebenarnya lihat pertama tuh dari berita dulu sama WhatsApp yang masuk kan. WhatsApp yang masuk tuh bukan pemberitahuan tapi kayak nanya, bener nggak sih. Nah itu kan kayak mulai nggak percaya gitu, apaan sih gitu kan. Terus pas saya telepon Mas Blontang di Solo gitu kan, katanya saya lagi jalan ke rumah sakit nih. Pas nyampe baru dikabarkan memang benar meninggal dunia. Terakhir Mas Gofar ketemu almarhum kapan sih? Sebenarnya sudah lama banget ya ketika lagi acara TV, tapi kita tuh kayak selalu kontek-kontekan via WhatsApp atau via Om Blontang gitu. Terus suka telepon gitu kan. Dan ya udah lama nggak ketemu. Dan ada satu momen gimana kayak suatu hari itu mungkin sekitar bulan lalu atau 2 bulan lalu ya, ketika Mas Didi bilang aku kangen Gofar gitu, aku pengen bikin acara sama Gofar lagi gitu. Akhirnya ya itu cuma sekedar wacana doang sih. Berarti itu sebelum, tidak sempat terrealisasi. Oke, berarti itu sebelum COVID ya Mas, 2 bulan yang lalu. Betul, sebelum COVID ya. COVID betul. Ya. Mas Gofar, mengenal sosok almarhum tuh seperti apa sih? Kan bisa dibilang tuh awalnya dari acara Mas Gofar ya, yang ngobrol musisi itu. Gimana sih sebenarnya awalnya? Kalau dibilang, ada orang bilang kayak Mas Didi menjadi lebih dikenal gara-gara acara yang saya buat. Sebenarnya enggak sih ya. Saya tuh cuma tim hura-hura aja gitu kan. Mas Didi itu sudah legend dari dulu dan memang terkenal. Dan saya datang tuh kayak cuma seru-seruan aja bareng Mas Didi gitu kan. Kalau tuh efeknya bagus, saya sih senang juga gitu. Karena tapi Mas Didi tuh selalu, setiap ketemu tuh selalu berterima kasih, kayak makasih ya Mas Gofar ya berkat ngobam segala macam. Saya kayak apa sih Mas Didi? Pak Didi enggak lah, Pak D itu kan rezeki Pak D. Udah ngatur. Ini 2019 tuh udah tahu nih Pak D. Jadi dengan atau ada tanpa ada saya gitu kan, saya siapa gitu kan. Mas Didi udah rezekinya gitu. Dan jujur aja abis dari bikin acara itu tuh terbuka pintu rezeki lebar sih bagi kami berdua gitu kan. Saya juga ada rezeki dari acara itu gitu kan. Besok-besoknya gitu kan terbuka lah pintu rezeki. Mas, bisa dibilang dirimu seperti yang Pak D bilang, Mas Gofar menjuluki dia Pak D gitu, seperti yang Pak D bilang, apakah dirimu memang sebagai jembatan buat anak-anak muda? Setelah ada acara itu, event itu, anak-anak muda jadi lebih mengenal seorang almarhum Didi Kempot. Saya nggak berani bilang apa-apa ya soal itu. Cuma yang pasti sih sekali lagi tuh saya datang ke Pak Didi itu emang cuma buat seru-seruan gitu kan. Ketika ada yang bilang bahwa saya lebih mengenal lagunya Pak D gara-gara acara itu, ya silakan aja sih. Tapi yang pasti sih beliau sudah terkenal dan memang dasarnya udah legend gitu. Dan ketika anak muda banyak yang suka lagunya Pak D gitu kan, jadi kayak ya sesuatu yang bagus lah ya. Apalagi mereka pengen mengenal daerahnya sendiri gitu kan, senimannya sendiri gitu. Mas, idenya dari mana sih Mas sampai akhirnya dirimu mengajak Pak D untuk menjadi tamu ngobam dirimu gitu? Awalnya sebenarnya seperti tuh, apa? Saya melihat, ya saya sebenarnya tuh melihat fenomena di sosial media ya, ketika banyak yang share soal beliau manggung, banyak penontonnya. Cuma yang bikin saya tertarik adalah di depannya selalu banyak militan-militan yang masih muda gitu kan. yang singelong lagu-lagunya Mas Didi dengan semangat gitu. Ini bisa menjadi sebuah revival yang bagus ya. Saya melihatnya gitu kan, kayak Pak D ini pasti bisa diterima anak muda gitu kan. Terus saya pernah ngobrol sama Pak D sih. Pak D, Pak D tuh harus ngetren di Jakarta.
dengan kayak gini tuh pasti daerah pada ngikutin Pak De. Gitu. Sampai Di ngomong Jakarta tuh banyak katanya fans Pak De Iya. gitu kan. Jadi saya berterima kasih sih sama acara itu, sama Pak De Didi Kempot juga, sama teman-teman Solo gitu kan. Yang pada akhirnya semakin hari banyak anak muda yang tidak malu untuk menyanyikan lagu Pak De Didi Kempot gitu. Banyak yang tidak tahu liriknya termasuk saya gitu kan. Artinya apa? Cuman ya akhirnya pengen tahu lagu itu dan pengen belajar soal bahasa Jawa.